Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Latin creder yang berarti kepercayaan. Artinya, bank memberikan pinjaman karena percaya bahwa debitur mampu dan mau mengembalikan pinjaman tersebut di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman menyerap antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Unsur-unsur kredit: pertama, kepercayaan, keyakinan bank bahwa prestasi yang diberikan akan kembali. Kedua, waktu, ada jarak antara pemberian kredit dengan pelunasannya. Ketiga, degree of risk, adanya risiko ketidakpastian di masa depan. Keempat, prestasi, objek kredit atau uang atau jasa, dan kontraprestasi, bunga atau balas jasa. Prinsip kehati-hatian atau dilema C analisis. Dalam menyalurkan kredit, bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking. Metode yang paling umum digunakan adalah analisis 5C. Yang pertama, karakter atau watak. Menilai kepribadian, kejujuran, dan itikat baik calon debitur. Apakah mereka memiliki riwayat pembayaran yang baik? Itu dicek melalui BI checking atau SLIC OJK. Yang kedua, capacity atau kapasitas. Menilai kemampuan debitur dalam mengelola bisnis dan menghasilkan laba untuk membayar cicilan. Yang ketiga, kapital atau modal. Melihat struktur modal yang dimiliki debitur, bank biasanya lebih yakin jika debitur juga menanamkan modal pribadinya yang cukup besar dalam usaha tersebut. Yang keempat, kolateral atau agunan. Jaminan yang diserahkan debitur sebagai bentuk proteksi jika terjadi gagal bayar. Yang kelima, condition of economy atau kondisi ekonomi. Mempertimbangkan faktor eksternal seperti inflasi, kebijakan pemerintah, dan kondisi sektor industri debitor. Prinsip kehati-hatian. Selain 5C, bank juga sering menggunakan prinsip 7P, yaitu 1. Personality, penilaian kepribadian. 2. Party, menggolongkan debitur ke dalam kelompok tertentu berdasarkan loyalitas atau modal. 3. Purpose, tujuan penggunaan kredit, apakah untuk konsumsi atau produktif. 4. Prospek, menilai masa depan sektor usaha yang dibiayai. 5. Climate, sumber dana untuk pembayaran kembali. 6. Profitability, kemampuan menghasilkan keuntungan. 7. Protection, perlindungan berupa asuransi atau jaminan. Serta prinsip 3R untuk evaluasi returns, hasil yang dicapai, repayment, kemampuan bayar, dan risk bearing ability, kemampuan menanggung resiko. Jenis-jenis kredit berdasarkan tujuan dan jangka waktu. Kategori dapat dibedakan menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama, A. Berdasarkan tujuan penggunaan. 1. Kredit konsumtif, digunakan untuk keperluan pribadi atau konsumsi, bukan untuk usaha. Contohnya KPR untuk rumah tinggal, kredit kendaraan bermotor. 2. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan usaha baik produksi maupun perdagangan. 3. Kredit investasi, biasanya untuk pengadaan barang modal jangka panjang. Contohnya membangun pabrik, membeli mesin. B. Berdasarkan jangka waktu. 1. Jangka pendek, kurang dari 1 tahun, biasanya untuk modal kerja. 2. Jangka menengah, antara 1 hingga 3 tahun. 3. Jangka panjang, lebih dari 3 tahun, biasanya KPR atau investasi besar. Jenis-jenis kredit
berdasarkan jaminan dan sifat. Yang pertama, berdasarkan jaminan, yaitu kredit berjaminan atau secured loan. Kredit berjaminan yaitu kredit yang diberikan dengan agunan fisik seperti tanah, bangunan, atau surat berharga. Yang kedua, kredit tanpa agunan atau unsecured loan. Biasanya sering disebut dengan KTA, yaitu kredit yang diberikan berdasarkan kredibilitas nasabah tanpa jaminan aset fisik tertentu. Selanjutnya, kredit berdasarkan sifat penarikan. 1. Kredit modal kerja atau KMK. Kredit modal kerja yaitu kredit yang digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari perusahaan seperti membeli bahan baku dan membayar upah. Yang kedua, kredit revolving, yaitu plafon kredit yang bisa ditarik kembali setelah dibayar, contohnya seperti kartu kredit. Kesimpulannya, pemberian kredit adalah fungsi utama bank sebagai lembaga intermediasi, namun harus dilakukan dengan pengawasan ketat untuk menjaga kesehatan perbankan dan stabilitas ekonomi nasional.